Kalau untung yang banyak tidak ada di sistem seperti ini, tapi yaitu insya Allah keberkahannya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayahangen Channel, teman-teman. Kali ini tengah hari atau siang hari saya berada di kandang kambing, dan di sini kambing habis dikasih makan, teman-teman. Kali ini pakannya adalah rumput liar. Jadi di sini ini pakannya satu hari 3 kali. Ada tambahan onggok yang diberi sentrat, ada daun singkong, juga selasa daun singkong, dan kadang-kadang dikasih rumput segar seperti ini, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang peternakan kambing yang ada di kampung saya, yaitu Desa Bandaragung, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur. Belum lama ini sahabat kita, sedulur kita dari Madiun itu ngasih masukan, minta dibikinkan video rincian secara detail tentang untung. Jadi mohon maaf, pada kali ini saya mau menjawab tapi tidak membuat rincian secara detail seperti yang apa sedulur tadi itu minta ya. Jadi ini begini, teman-teman. Di kampung kami ini rata-rata warganya adalah seorang petani. Petani ada yang lahannya cukup luas, ada yang ya pas-pasan saja. Terus masih nyambi buruh, masih nyambi kerja-kerja gitu, teman-teman. Kenapa kok para warga di desa kami ini ternak kambing? Jadi sebenarnya adalah ternak kambing ini sebuah teknik warga kampung mengembangkan uang atau menabung. Fakta sudah membuktikan uang itu kalau disimpan di saku atau di lemari dalam bentuk cash, itu sebentar-sebentar berkurang, cepat habis. Tapi kalau disimpan dalam bentuk peternakan, artinya dibelikan kambing, ini khususnya breeding akan beranak pinak jadi banyak. Nanti kalau ada keperluan itu jual anaknya, modalnya masih utuh, teman-teman. Nah, kalau mau tanya apakah ternak kambing itu untungnya banyak, jadi kalau skala tradisional seperti ini bisa dikatakan kalau mau dihitung semuanya untungnya sangat tipis. Bayangkan seandainya kita bikin kandang seperti ini habisnya 20 juta kurang lebih ya. Terus nanti kalau beli babon seperti ini, katakanlah ini 2 juta 1 ekor. Kalau sampai 5 ekor jelas sudah 10 juta. Terus beli paceknya yang seperti ini katakanlah 6 juta. Coba dihitung udah berapa banyak modal yang harus keluar, teman-teman. Terus ngomongin untung, breeding ini kalau mulainya dari indukan, setelah kita masukkan ke kandang di hari pertama kali, itu butuh waktu secepat-cepatnya 9 bulan baru bisa beranak. Proses bunting 5 bulan, nanti nyapeh di usia 4 bulan itu sudah 9 bulan. Artinya proses mendapat untung di depan tadi saya salah menyampaikannya. Jadi butuh waktu 9 bulan untuk bisa dapat untung. Setelah babon itu beranak, terus disapeh di usia 3,5 bulan misalkan, nah itu baru dapat untung dari peranakannya atau cempenya. Setelah sape bisa dijual tentunya usia 4 bulan, katakanlah kalau jantan ya di angka 1.000,
atau 900-an usia 4 bulan, tergantung speknya ya. Untuk betina mungkin di angka 500 sampai 700 ribu. Terus kita hitung keseharian. Peternak kambing itu capeknya luar biasa setelah dari ladang atau setelah kerja, sore masih mikir ngarit. Ngarit ini butuh waktu, butuh modal lagi teman-teman. Kalau dihitung minyaknya 1 bulan sudah ketemu berapa, 1 tahun sudah ketemu berapa. Selanjutnya kalau dihitung dengan capeknya serta modal tenaga, dalam 1 tahun 1 ekor kambing ini sangat tipis kita dapat untung. Ini kalau pakannya murni yang ngarit terus. Belum kalau pakannya itu ada yang beli, misalkan ada onggoknya dan juga ada sentratnya. Itu untungnya tipis setipis silet teman-teman. Tapi kenapa faktanya seperti itu kok para warga di desa Bandar Agung ini tetap mau menjalankan atau menekuni peternakan kambing? Nah ini jawabannya teman-teman. Jadi tanpa disadari atau sudah disadari, orang berternak kambing itu niatnya menjalankan perintah. Apa perintahnya? Perintah untuk berusaha. Jadi setelah berusaha semaksimal mungkin, ya mungkin prosedural sebagai peternak kambing tradisional, yaitu dicukupi pakan, diobati kalau sakit, dan menjaga kebersihan lingkungannya. Nanti selanjutnya kalau untuk hasil dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ternak kambing itu mencari berkahnya yang benar seperti itu untuk di kampung skala tradisional, bukan skala bisnis. Jadi kalau orang ternak kambing dalam jumlah 20 ekor atau 25 ekor, kalau hanya mengandalkan dari ternak kambing untuk biaya hidup orang yang sudah berkeluarga, punya anak sekolah, kalau semuanya diambil dari kambing sudah pasti tidak mencukupi. Karena ada hal-hal lain yang mungkin sifatnya tak terasa itu pengeluarannya besar. Contoh di kampung itu ada yang namanya kerukunan bertetangga, yaitu ada tangga hajatan, mungkin istilah katanya rewang, ataupun kondangan, ataupun becek. Kalau di Jawa ada yang bilang buuh. Nah itu kan pengeluaran lagi. Makanya kalau cuma 20 ekor indukan, kalau semuanya diambil dari ternak kambing tidak akan pernah mencukupi. Salah-salah kambing sekandang juga bisa habis teman-teman. Itulah makanya warga di kampung kami di desa Bandar Agung ini beternak ya nyambi tani, atau kebalik, bertani nyambi ternak kambing, masih bertani masih buruh-buruh nyambi ternak kambing. Jadi ini ternak kambing ini ya celengannya teman-teman, untuk membackup sebagai pendukung sewaktu-waktu ada kebutuhan. Karena memang kalau disimpan dalam bentuk uang cash, bukannya nambah, sering-sering itu ya berkurang dan habis. Tapi kalau disimpan dalam bentuk peternakan kambing, minimal modalnya masih utuh, tapi bisa mendapatkan penghasilan dari jual peranakannya. Kalau untung yang banyak tidak ada di sistem seperti ini, tapi yaitu insya Allah keberkahannya itu ada. Dan buktinya apa? Walaupun ternak kambing ini dibilang untungnya sangat sedikit sekali, bahkan pada situasi tertentu mungkin nggak ada untungnya karena ada risiko mati, sakit itu atau kembung, tapi nyatanya masih bisa dijalankan. Inilah bukti memang ternak kambing itu berkahi. Saya tidak bilang untung secara spesifik dalam hal ini.
Karena buktinya kalau memang ternak kambing seperti ini tidak ada keberkahannya, yang jelas orang beternak kambing itu sudah nggak ada lagi. Ini menjadi bukti teman-teman bahwasanya ternak kambing dengan sistem seperti ini memang ya ada berkahnya. Bisa membantu menopang kebutuhan hidup orang berkeluarga, terutama warga di desa. Jadi ini ternak kambing tradisional ini maksudnya rata-rata itu mengandalkan tenaga ya teman-teman, yaitu ngaritnya itu bukan beli, tapi ya tiap hari cari pakan di ladang. Dan ini apa yang saya sampaikan adalah di desa kami, di kampung kami. Saya nggak tahu kalau di tempat teman-teman sistemnya seperti apa. Jadi nanti kalau teman-teman ada hal atau ungkapan saya yang kurang benar, silahkan kasih masukan di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa menyampaikan fakta peternakan di lingkungan teman-teman nanti ya, sampaikan seperti apa, apakah sama atau tidak dengan di tempat saya. Nanti saya tunggu juga komentarnya. Dan sebelum lebih lanjut atau saya tutup, buat teman-teman pemirsa Wayangon Channel, saya berharap bantuannya nih, tolong kasih jempol dan juga di subscribe, hantarkan Wayangon Channel ke 100.000 subscriber. Nah, setelah tadi saya berbicara tentang fakta peternakan kambing di tempat saya akan sampaikan pada teman-teman ya. Sebenarnya dulu di konten saya udah ada, tapi mungkin tidak ada salahnya saya akan menyampaikan lagi tentang siapa saya. Saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya, saya yang mengelola channel YouTube Wayangon Channel ini adalah murni konten kreator, murni seorang YouTuber dari kampung, dari desa. Jadi saya bukan peternak kambing, saya bukan pedagang kambing. Cuman saya adalah konten kreator tentang peternakan kambing. Saya menyampaikan informasi harga kambing di desa kami atau di kecamatan kami, yaitu di Kecamatan Bandar Sibawono, Lampung Timur. Kalau pasar kambingnya itu ada 2 tempat teman-teman, yaitu di Pasar Kambing Simpang Sribawono dan Pasar Kambing Sadar Sriwijaya. Jadi kalau teman-teman komen, Bang bisa nggak kirim ke sana ya jelas saya sampaikan kalau untuk liputan di pasar saya nggak bisa, saya jawab nggak bisa. Tapi kalau di kandang pedagang pasti akan saya sertakan nomor teleponnya, itu biasanya bisa ngirim ke kandang teman-teman. Untuk lebih jelasnya kan bisa langsung telepon ownernya. Kalau kita buat liputan di pasar teman-teman, itu seringkali juga kami sertakan nomor pedagangnya. Jadi untuk lebih lanjut, lebih jelasnya, kalau memang teman-teman mau pesan-pesan, bisa disampaikan atau telepon ke pedagangnya. Kembali menyampaikan soal diri saya. Jadi ini terus terang cara saya menjemput rezeki untuk nafkah keluarga saya ya dari pembuatan konten ini teman-teman. Jadi teman-teman semua penonton saya ini adalah orang-orang yang berjasa buat saya. Anda semua adalah pahlawan saya, karena dari hasil tontonan video ini yang teman-teman lihat ini, saya mendapatkan penghasilan dan bisa untuk saya gunakan sebagai nafkah terhadap keluarga saya, yaitu ibu, istri, dan anak saya yang tercinta. Jadi itu ya teman-teman saya sampaikan. Kadang-kadang juga ada yang komen kenapa nggak pernah liput kandangnya. Saya belum punya kandang, saya belum pernah kambing, belum punya hewan ternak teman-teman ya. Jadi kerjaan saya adalah membuat video atau konten kreator atau YouTuber. Jadi saya bukan peternak kambing, apalagi pedagang kambing. Demikian ya teman-teman apa yang saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan
kesalahan dalam saya menyampaikan informasi dari tata bahasa apapun. Memang ini menunjukkan kualitas saya yang dari kampung tanpa latar belakang pendidikan yang cukup. Namun apapun itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua, teriring doa semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Kita tutup dulu, nantikan Wayahangun channel di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat yang sebelah sini juga teman-teman ya. Tadi sudah keburu ditutup, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita lihat kambingnya di sini. Oh, yang di sini belum penuh kandangnya guys. Nah, ini yang sebelah sini udah penuh. Tuh, lagi makan juga. Nah, ini kandang udah dipersiapkan ini untuk sapian-sapiannya nih.